Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ada di tepian Danau Toba, Sumatera Utara. Ya, dari tepian Danau Toba di kota Parapat ini kita akan melanjutkan etape berikutnya dari serial touring 42K, yaitu dari Parapat menuju kota Padang Sidempuan. Jarak yang kita tempuh adalah 213 km yang estimasinya bisa kita capai dalam waktu 6 jam. Tapi kita akan buktikan apakah informasi ini masih valid 6 jam perjalanan atau tidak. Kondisi jalan cukup baik walaupun tidak terlalu lebar, relatif lurus, dan beberapa titik keramaian juga masih terdapat di sekitar jalan ini. Ketersediaan SPBU juga masih cukup menurut saya, tidak perlu khawatir dengan jalur ini. Namun yang perlu teman-teman consider adalah tempat beristirahat. Saya tidak melihat adanya masjid sepanjang jalan ini dan juga tempat makan. Di sini sering sekali kita lihat ada tulisan rumah makan B1 dan B2 yang artinya sebenarnya ini adalah untuk anjing dan juga babi. Ya, banyak sekali rumah makan yang tidak halal tersebut. Sampai ini adalah kota Balige. Di kota Balige ini sebenarnya juga tempat pariwisata Danau Toba juga. Kita sudah 50 km pertama berjalan di tepian Danau Toba. Kota Balige terlihat cukup besar, namun demikian tetap menu B1, B2 sepertinya jadi menu utama sepanjang jalur ini. Setelah kota Balige kita akan menuju kota Siborong-Borong. Tentu saja teman-teman masih ingat ada lagunya tentang kota Siborong-Borong yang sangat terkenal dicampur dengan sayur kol. Ya, ini adalah kota Siborong-Borong. Ya teman-teman, jalur yang kita lewatin ini sebenarnya adalah jalur lintas barat Sumatera yang juga bisa menghubungkan antara Aceh sampai ke Lampung. Namun ini sepertinya sangat sedikit rekomendasi melalui jalur ini. Dan akhirnya di kota Tarutung ini saya baru mendapatkan tempat makan, tempat beristirahat, rest area yang lebih cocok untuk saya. Karena di sini adalah masakan Muslim, yaitu gumarang yang ada di kota Tarutung. Teman-teman, ini saya rekomendasikan karena tempatnya bersih, ada musolanya juga, makanannya, harganya juga masih oke. Selepas kota Tarutung, ternyata kondisi jalan, view jalan sudah mulai pendakian lagi, dan kita ada di perbukitan yang ternyata juga rawan longsor. Dan ini salah satu titik longsoran yang terlihat masih baru tapi masih bisa dilewatin. Jadi ini juga consider buat teman-teman yang akan melewatin jalur ini. Ya, jalanan antara kota Tarutung tempat kita beristirahat tadi sampai dengan ke Sipirok, ini jalannya ternyata banyak yang rusak. Ini salah satu kemacetan yang terjadi teman-teman. Dan di titik ini juga mungkin teman-teman harus ekstra waspada. Saya menggunakan unit Suzuki R3 berpenumpang 4 orang dewasa, 2 orang anak-anak. Dan ini menjadi konsiderasi kenapa teman-teman juga harus berhati-hati melalui jalur-jalur ini. Pada spot jalan rusak ini kondisinya juga pendakian. Teman-teman juga bisa melihat kondisi jalannya adalah kondisi jalan pasir batu, yang untungnya saya melewatin jalur ini pada kondisi siang hari dan juga tidak hujan. Teman-teman bisa lihat kondisi jalannya, kanan kirinya juga bekas lumpuran. Ini mungkin akan sangat menyulitkan bila teman-teman melewatin jalur ini pada kondisi hujan, pada kondisi malam hari. Ya teman-teman, kita harus mengukur resiko, termasuk ketika antrian-antrian seperti ini. Janganlah kita menyerobot karena juga akan lebih menyulitkan lagi atau bahkan jalur kita jadi stuck. Dan ini terlihat di depan satu persatu akan melewatin hambatan pendakian yang sirtu ini. Dan ternyata ini saya salah mengambil posisinya ternyata yang kanan lebih lembek karena mungkin sudah sering terjadi mobil-mobil stuck, gagal untuk naik sebelumnya. Dan ini terpaksa saya harus mengambil posisi ancang-ancang
lebih dalam lagi, karena ternyata yang bagian belakang kendaraan juga tidak mengambil jarak yang aman, sehingga saya harus menggeser kendaraan, mempersilahkan terlebih dahulu mobil-mobil yang lain untuk bisa mendaki lebih dahulu, dan saya akan mengambil ancang-ancang. Kali ini saya mengambil ancang-ancang lebih ke kiri dan ternyata bisa lewat. Antrian kendaraan dari arah atas ini juga cukup panjang, masih ada beberapa spot yang jelek, cukup panjang jalan jelek ini teman-teman. Jadi kalaupun ada antrian-antrian, teman-teman mungkin harus bersabar untuk antri ketika melewatin jalur ini. Dengan posisi kerusakan jalan di perbukitan, untung saja ini masih ada penduduk-penduduk yang membantu untuk mengarahkan. Namun demikian, semoga saja jalan lintas ini segera diperbaiki, segera normal, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ya, ini adalah kondisi jalan lintas barat Sumatera antara Tarutung dan Sipirok. Semoga saja video ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang mencari referensi perjalanan, kondisi jalan, dan apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan road trip seperti yang saya lakukan. Dan ini adalah bagian dari touring 42K yang kemarin kita start dari Pekanbaru sampai ke kota Medan, dan kita akan kembali ke kota Pekanbaru melalui jalan lintas barat Sumatera ini. Jadi jalur yang kita gunakan untuk keberangkatan dan kepulangan ini berbeda. Teman-teman bisa cek di playlist, terutama di playlist touring 42K. Kondisi aspal yang rusak ternyata masih cukup panjang. Teman-teman mungkin sekitar 20 kilo ini kita masih ketemu dengan jalan-jalan yang rusak. Jadi tetap waspada, tiba-tiba jalan rusak yang mungkin akan membuat manuver kita tidak terkendali. Ketika perjalanan touring-touring jarak jauh seperti yang saya lakukan, ada baiknya teman-teman mempersiapkan kendaraan secara baik dan benar, karena kondisi kendaraan dengan situasi perjalanan seperti ini di perbukitan jauh dari penduduk, jalan rusak juga ada banyak. Mungkin teman-teman juga harus mengerti setidaknya cara-cara memperbaiki kendaraan ketika emergensi. Teman-teman bisa juga cek di playlist beberapa situasi ketika kita melakukan tutorial-tutorial perbaikan kendaraan yang bisa kita lakukan sendiri. Memasuki daerah Tapanuli Selatan, ini kita sudah bisa ketemu lagi masjid-masjid yang tadi sepanjang perjalanan kita sangat jarang temuin. Ya, suasananya sudah berbeda, adat budayanya sudah berbeda. Sungguh sangat banyak budaya yang ada di Indonesia ini. Dan ini kita sudah mendekati waktu maghrib, kita sudah hampir sampai Padang Sidempuan. Ternyata 7 jam perjalanan baru kita sampai Padang Sidempuan. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silakan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.